Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, nah sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk ketua kelas ya silahkan disiapkan dulu. Dimulai. Nah, kita udah selesai berdoa. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang menjadi harapan kita bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Bagi yang namanya saya panggil, silahkan tunjuk tangannya ya. Yang pertama, Abdulfa, Afriska, Alila. Selanjutnya silahkan dipersiapkan perlengkapan dan peralatan belajarnya. Sudah? Sudah, Bu. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Nah, untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, semuanya silahkan berdiri. Indonesia airku, tumpah darahmu. Baik, semuanya silahkan duduk kembali. Di sini saya mau mengetes dulu apakah kalian benar-benar masih semangat, masih fokus, masih konsentrasi. Kita ice breaking sebentar. Siap semuanya? Siap. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, mengingat, fokus. Baik, sekarang kita sudah semangat semuanya, kita sudah konsentrasi, kita sudah fokus. Jadi kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di depan sini ada 2X ditambah 3. Kalau kalian melihat 2X ditambah 3 berarti apa yang kalian pikirkan? Nah, semuanya masih ingat ini adalah salah satu bentuk aljabar. Jadi, kalau gitu kalian masih ingat unsur-unsur aljabar? Masih. Nah, kalau misalnya saya tanya 2 ini disebut dengan apa? Oke, kemudian X ini adalah? Dan 3 ini adalah? Semuanya masih ingat unsur-unsur aljabar. Kemudian dalam metode penyelesaiannya itu masih menggunakan bentuk aljabar. Jadi intinya seperti ini. Ketika kita mempelajari pelajaran hari ini, kita tidak boleh melupakan pelajaran yang telah berlalu. Nah, seperti contohnya kegiatan kita sehari-hari ya, kita kaitkan dengan kejadian sehari-hari yang kita alami. Ketika kita memulai hari, bangun tidur, mempersiapkan kegiatan kita pada pagi hari, pasti kita menginginkan hari ini akan lebih baik dari hari sebelumnya. Nah, ketika kita menginginkan hari ini lebih baik, hari kedepannya pasti kita menginginkan lebih baik lagi daripada hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama, kita bisa mengingat hari yang kemarin. Kira-kira kemarin kita ngapain ya? Contohnya, oh kemarin nilai ulangan saya jelek.
saya kurang belajar karena malamnya tidak sempat belajar. Saya sibuk main game sampai malam. Jadi saya bangun kesiangan, tidak sempat belajar. Akhirnya nilai ulangannya jadi jelek. Apakah kita ingin hari ini nilai kita akan jelek lagi? Tidak. Berarti kita akan menjadikan hari kemarin itu menjadi pedoman, ya. Pedoman untuk hari ini agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu kaitannya dengan aljabar dan persamaan linear satu variabel itu sama. Kita belajar aljabar agar kita lebih mudah dalam mempelajari persamaan linear satu variabel. Paham sampai sini? Paham. Baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran yang pertama? Baik, silahkan Rizky. Melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu membuat model matematika dari permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Nah, terima kasih untuk Rizky sudah membacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, siapa yang membacakan? Saya, Bu. Baik, silakan. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dengan benar. Nah, di sini ada kata-kata melalui diskusi ke kelompok. Berarti pada hari ini akan ada kegiatan apa? Diskusi kelompok. Nah, setelah kita melalui diskusi nanti diharapkan kalian mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Jadi nanti kalian akan melihat video. Dari video diharapkan kalian mampu membuat model matematika. Nah, yang kedua kalian nanti akan melakukan diskusi ke kelompok. Mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas. Pertama adalah kelas bersih dan rapi. Nah, sekarang coba kita lihat di sekeliling kita, apakah kelas kita sudah bersih, sudah rapi? Oke, kemudian yang kedua, pakaian bersih dan rapi. Coba dilihat pakaiannya sendiri dan pakaian temannya. Apakah sudah bersih, sudah rapi? Sudah. Nah, kita lanjutkan. Kalau kalian melihat tayangan di depan, kira-kira itu gambar apa? Apel. Gambar apel. Pernah membeli apel? Pernah. Nah, di sini saya ingin bertanya. Seandainya ibu ingin membeli apel 5 kilogram. Nah, ibu ini mendapat potongan harga sebesar Rp5.000. Jika ibu membayar Rp45.000, maka berapa harga apel tiap kilogramnya? Ada yang bisa menjawab? 9. Oke, ada yang menjawab 9, ada yang menjawab 10. Yang menjawab 9 siapa? Kenapa? Oke. Karena 45 dibagi 5 sama dengan 9. Itu jawaban dari Devira. Yang jawabannya 10 tadi siapa? Silahkan Apri. Karena ibu membeli apel 5 kg, harga Rp45.000. Jika ibu tidak mendapatkan potongan harga Rp5.000, ibu membayar Rp50.000. Jadi 1 kilogram buah apel seharga Rp10.000. Oke, itu adalah jawaban dari Apri. Nah, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita semua. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik ini tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman awal kalian, ya. Jadi di sini saya akan mengetahui sampai mana sih kalian memahami mengenai materi hari ini. Nah, silahkan disiapkan handphonenya. Sudah? Sudah.
Semuanya sudah menjawab asesmen dan kita lihat nilai yang tertingginya adalah Rafka. Lanjutkan materi kita mengenai persamaan linier satu variabel. Jadi persamaan linier satu variabel itu apa? Persamaan. Oke, persamaan linier satu variabel itu persamaan yang memiliki maksimal hanya satu variabel dan pangkatnya juga satu. Jadi ketika ada persamaan kemudian memiliki variabel sebanyak satu, maka dia adalah disebut dengan persamaan linier satu variabel. Di sini jadi ada ilustrasi masalah ya. Ilustrasi masalah silahkan disaksikan. Kemudian dia menggunakan dua kantong apel dan membuat dua apel pada sisi kiri kanan, sehingga timbangan berada pada posisi tidak seimbang. Kemudian dia menyiapkan satu kantong apel dengan jumlah yang sama dengan kantong sebelumnya dan letakkan dua apel pada sisi kanan dan kiri. Ternyata timbangannya kembali ke posisi seimbang. Berapa lima bagian apel dalam kantong tersebut sehingga bisa membuat timbangan kembali pada posisi seimbang? Nah, di sebelah kiri tadi ada berapa apel? Masih ingat? 4 apel, kemudian kantongnya berapa? 2. Yang belum diketahui itu yang mana? Nah, di sini kita belum mengetahui dalam kantong itu ada berapa buah apel. Maka yang disimbolkan dengan X adalah kantong. Jadi jawabannya adalah 2. Nah, yang sebelah kiri itu adalah 2X tambah 4. Yang sebelah kanan itu adalah X ditambah 6. Jadi yang pertama kali harus dilakukan itu adalah mengelompokkan suku-suku yang sejenis ya. Setelah mengelompokkan suku yang sejenis baru kita membuat perhitungan aljabarnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita ice breaking sebentar. Di sini ada tebak warna, ya. Silahkan kumpulkan konsentrasinya dulu. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Kembali konsentrasi ya. Iya. Nah, tadi itu adalah materi mengenai persamaan linier satu variabel. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan Alila. Bagaimana sih Bu jika dalam satu masalah ada dua benda yang belum diketahui nilainya? Apakah harus dibikin dua variabel? Oke, baik. Itu tadi adalah pertanyaan dari teman kalian Alila. Katanya, seandainya dalam suatu masalah itu ada dua variabel yang tidak diketahui nilainya, apakah semuanya harus dimisalkan atau ditentukan variabelnya atau ditulis variabelnya? Kira-kira ada yang bisa memberi tanggapan? Saya Bu. Nah, silahkan Zanes. Menurut saya iya, karena untuk sesuatu yang belum diketahui nilainya dapat ditulis dengan variabel. Nah, baik, bagus sekali jawaban dari Zanes ya. Nah, di sini ketika dalam suatu masalah ada dua hal yang tidak diketahui nilainya, apakah semuanya harus dimisalkan dengan variabel? Ya, misalnya X dan Y. Boleh ya? Jawabannya boleh, benar kata Zanes, boleh. Semuanya boleh dimisalkan. Tetapi itu namanya bukan persamaan linier satu variabel. Jadi apalagi itu namanya?
persamaan linear dua variabel, karena variabel yang ditulis itu ada dua. Nah, pada persamaan linear dua variabel itu tentu metode penyelesaiannya akan berbeda dengan metode penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, itu nanti akan dipelajari di kelas 8. Baik, bisa diterima Lila? Nah, selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silakan Gabe. Boleh atau tidak, Bu, ketika kedua ruas menggunakan operasi yang berbeda, misalnya ruang kiri ditambah dan ruang kanan dikurang? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Nah, di situ ada yang bertanya, ketika dalam suatu penyelesaian masalah dalam perhitungan aljabar, boleh nggak sih operasinya itu berbeda? Misalnya yang kiri ditambah, yang kanan dikurang. Kira-kira boleh nggak? Siapa yang bisa menanggapi? Saya, Bu. Silakan Devira. Tidak boleh, karena nanti hasil ekuivalennya tidak sama dengan yang itu bilangan sebelumnya. Oke, bagus. Nah, mungkin hanya kurang tepat dalam itu ya, penyampaian. Maksudnya mungkin sama. Tidak boleh, karena apa? Nanti ketika yang sebelah kiri ditambah, sebelah kanan dikurang, itu nanti hasilnya atau nilainya itu tidak akan sama lagi dengan bentuk sebelumnya. Jadi ketika yang sebelah kiri ditambah, maka sebelah kanan juga harus ditambah. Ketika sebelah kirinya dikali, berarti sebelah kanannya juga harus dikali. Nah, sudah bisa dipahami? Bisa. Baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada pembagian kelompok. Saya lihat di sini sudah duduk sesuai per kelompoknya ya, yang udah kita bagi sebelumnya. Di sini saya akan membagikan LKPD yang berisi beberapa masalah mengenai persamaan linear satu variabel. Nah, ini nanti silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Jadi di sini silahkan dipahami petunjuk penggunaan LKPD-nya ya. Yang pertama, silahkan ditulis dulu nama anggota ke kelompoknya. Bagi yang tidak hadir, silahkan beri keterangan ya di situ apakah dia sakit, izin atau apa. Kemudian yang pertama, baca dan pahami dulu bagaimana permasalahannya. Kemudian silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Jika ada masalah, baru silahkan tanyakan kepada saya ya. Bisa? Silahkan dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya. Taman bunga Pak Anton berbentuk persegi panjang. Jadi kamu buat dulu keadaan taman bunga Pak Anton. Buat dulu ke gambarnya secara singkat aja, buat gambarnya dulu. Baru kemudian tentukan apa yang diketahui. Nah, tentukan dulu apa yang diketahui, misalnya panjangnya, kemudian lebarnya apa. Buat pemisalannya dulu. Ya, buat pemisalan variabelnya, baru kemudian buat model matematikanya. Nah, silakan. Yang lainnya boleh diskusi sambil membaca bahan ajarnya. Ada yang ditanyakan? Iya. Jadi kesimpulannya harus melayani berapa tamu. Kesimpulannya seperti itu. Sudah selesai? Sudah. Masih ada yang belum? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4? Sudah, Bu. Kelompok 1?
kelompok 2? Nah, sekarang kita lanjutkan presentasi. Sudah siap? Sudah. Dimulai dari permasalahan 1. Siapa yang mendapat permasalahan 1? Nah, silahkan untuk kelompok 1, silahkan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiknya berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, bukan mempresentasikan perasaan saya ke dia. Baik, tepuk tangannya mana dong? Silakan dipresentasikan. Tunggu ya. Kelompok Nah, di sini adalah masalah 1. Silakan kelompok 1. Seorang pengusaha catering setiap bulannya mengeluarkan biaya tetap sebanyak 2 juta untuk menyewa dapur dan gaji karyawan. Dan biaya variabel per tamu adalah 100.000. Jika dia menetapkan harga per tamu sebanyak 300.000, berapa banyak tamu yang harus dilayani agar mencapai titik impas? Di mana pendapatan sama dengan biaya? Baik, pertama kita buat misalkan. Jadi, biaya keseluruhan saya simbolkan menjadi BK, biaya tetap BT, biaya variabel BF, banyak tamu X, dan pendapatan P. Biaya keseluruhan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dikali X. Jadi kita mencari titik impas. Kita masukkan ke model matematika, yang dimana P kali X sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel dikali X. Jadi dapat diperoleh banyak tamu adalah 10. Jadi dapat disimpulkan pengusaha harus melayani tamu minimal 10 orang agar mencapai titik impas. Apa ada yang ingin ditanyakan? Nah, silakan. Contoh biaya variabel itu seperti apa? Nah, Biaya variabel adalah biaya tambahan di luar biaya tetap. Contohnya, jika kami membeli burger dengan harga normal, jika kita meminta tambahan daging, kita akan menambah biayanya. Nah, jadi maksudnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kita mau membeli burger ya, kita mau membeli burger, kalau secara biasanya atau normalnya itu kan terdiri dari apa aja? Roti, daging, selada, mayones, sama saus ya. Mungkin seperti itu. Nah, ketika ada biaya tambahan atau biaya variabel, mungkin pelanggan itu ingin yang lain. Oh, saya mau ditambah timun, atau kemudian sausnya tolong dibanyakin ya. Nah, itu adalah contoh dari biaya variabel. Jadi biaya tambahan di luar dari biaya pokok ya, seperti itu. Bisa diterima kelompok 2? Bisa. Nah, ada lagi pertanyaan? Tidak. Nah, silakan kelompok 1. Maaf jika kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Sekian presentasi dari kami siap menerima semua pertanyaan, kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Kumaha barudak? Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Devira Julia Lestari. Suatu hari, Pak Angga ingin membuat kolam renang. Nah, setelah dibangun, ternyata kolam renang milik Pak Angga berbentuk persegi panjang dengan ukuran diagonal 3x tambah 15 meter dan 5x tambah 15 meter. Nanya adalah, jadi panjang diagonal kolam milik Pak Angga adalah 30 meter. Nah, itu presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, tidak. Silakan. Sekian dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, itu tadi adalah presentasi dari 4 kelompok yang mendiskusikan 4 masalah yang berbeda.
secara keseluruhan sudah baik ya. Kalian sudah mampu memahami masalah, mampu memodelkan, membuat model matematikanya, kemudian mampu membuat perhitungan aljabarnya dan menarik kesimpulan. Nah, mungkin yang harus diperbaiki adalah bagaimana sih cara penyampaian ya. Cara penyampaiannya, kemudian ada beberapa tadi yang memodelkan matematikanya itu masih kurang ya, kurang bisa. Nah, untuk selanjutnya bisa dipelajari lagi di rumah ya, belajar bersama teman atau mencari referensi lain. Kita lanjutkan di sini. Sudah capek? Sudah. Nah, sekarang semuanya silahkan berdiri. Baik, kita mulai. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Menggapai bintang, tangan ke samping, burungnya terbang. Saya muda dan sangat kreatif di desa. Semangat belajar ya. Semangat belajar ya. Nah, jadi kita sudah melakukan asesmen diagnostik, kemudian diskusi kelompok, kemudian presentasi kelompok. Nah, sekarang saya akan melakukan penilaian formatif atau individu ya. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit, silahkan ditulis di belakangnya. Selesai? Sudah, oke. Yang udah selesai boleh dikumpulkan. Setiap masing-masing kelompok satu orang mengumpulkan ke depan, silahkan. Udah, berarti yang hari ini sudah kita lakukan. Yang pertama apa aja nih yang udah kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah menyelesaikan persamaan linear satu variabel, bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua adalah yang pertama dengan penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua perkalian dan pembagian. Nah, dalam pemecahan masalah dalam persamaan linear satu variabel itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Apa aja? Yang pertama, membuat variabelnya. Yang kedua, membuat model matematikanya. Yang ketiga, menghitung bentuk apa? Aljabar. Yang ketiga, yang keempat baru menarik kesimpulan. Nah, itu adalah pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Jadi kita lanjutkan. Kegiatan selanjutnya adalah refleksi. Nah, di sini saya mau menanyakan, apakah kalian menyukai pembelajaran pada hari ini? Ya. Iya. Nah, yang kedua, ada nggak kesulitan yang kalian temui? Tidak. Tidak ada? Benar, tidak ada? Benar. Jadi yang kalian pahami apa? Tentang aljabarnya paham, kemudian tentang persamaan linearnya juga paham? Cara penyelesaian masalahnya paham? Baik, sampai di sini sudah paham semuanya. Nah, kemudian untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya silahkan mencari referensi dari manapun. Kita akan mempelajari mengenai perbandingan ya. Jadi silahkan dipelajari dulu di rumah sebelum kita bertemu pada pertemuan berikutnya dan membahas mengenai perbandingan. Nah, di sini sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, nah sebaiknya kita bersyukur ya, bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini,
sebaiknya kita melakukan yang kita lakukan juga pada di kegiatan awal tadi, yaitu berdoa. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk ketua kelas silahkan disiapkan. Siap, doa dimulai. Doa selesai. Baik, tetap semangat. Karena tanpa matematika kita tidak bisa apa-apa. Ingat, di sekitarmu itu adalah matematika, di sekitarmu itu adalah angka. Baik, saya akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.